البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk bab yang ke-14 di kitab Shalah, bab Sholatul Idain, bab tentang salat dua hari raya, dua Id. Sudah kita sebutkan penjelasan para ulama tentang Id ini, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga hal-hal yang hendaknya dilakukan sebagian yang sudah disebutkan. Demikian juga bahwa Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari manusia ya melakukannya. Al-Fitru yaumu yuftirun nas, yaumu yuftirun nas. Idul Fitri adalah hari manusia itu melakukan buka. Mereka berbuka, tidak makan. Ya, demikian juga Idul Adha. Ya, bahkan disebutkan bahwa orang yang menyendiri dengan pengetahuan itu untuk kemudian mengikuti orang lain. Ya, demikian disebutkan. Mengikuti muqdham kebanyakan dari manusia. Kemudian juga disebutkan tentang hadis dari Abi Umair bin Anas bin Malik dari paman-paman dia. Berikutnya hadis yang ketiga di bab ini ya. Dan itu hadis yang ke-453 tentang sunnah yang dilakukan sebelum mendatangi sholat Id. Ya, demikian juga kita sebutkan bahwa sholat Id apabila mengetahui Id itu adalah setelah ya sholat duhur atau tidak mungkin untuk melakukan sebelum duhur, maka melakukan di hari berikutnya. Ya, demikian disebutkan. Hadis yang ketiga, qala Rasulullah wa Anas Malik, dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, hadis ini hasan, hadis ini sahih. Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kebiasaan beliau. Ini karena menunjukkan kebiasaan juga di antara maknanya. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau la yaghdu yaumal fitr, tidaklah berangkat di pagi hari pada Idul Fitri, hari Idul Fitri, hatta yakula tamaratin, sampai beliau makan beberapa kurma itu. Jadi disunahkan sebelum sholat Idul Fitri makan dulu. Ar-Rajul Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari wa riwayatin wa'alaqah, dan di dalam riwayat yang wa'alaq tergantung, tidak disebutkan sanadnya, bahwa Sholaha Ahmad, dari Imam Ahmad mau nyambungnya hasan, ya di sini sahih. Ada tambahan apa? Wa yakuluhunna afroda, dan memakannya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kurma-kurma tersebut afroda, ya ini witron, ganjil, ya itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yakni 3, salasan au khamsan au sab'an au aqal min dzalik au aktsar, 3 atau 5 atau 7 atau sedikit dari itu atau lebih banyak, ya itu. Ya ini ganjil. Soal Imam Sanani wa ta'ala ya, kenapa di sini makan kurma? Wal hikmah, ya dia menyebutkan ucapan Ibnu Hajar di Fathul Bari, wal hikmah fi istibab tamar. Saya ditulis kenapa disukai untuk memakan kurma, kenapa enggak minum es dulu kah? Itu. Atau roti. Tapi ini semua mustahab, ya disukai saja, bukan wajib. Ma'fil hulu, karena ada manis. Minta kuyatil basar alladzi yud'ifu shaum, untuk menguatkan pandangan. Kurma itu bisa menguatkan pandangan. Kalau dimakan maksudnya ya, bukan letakkan di mata, enggak. Ini kalau dimakan menguatkan mata. Yang lemah ketika puasa. Ketika puasa itu pandangan lemah. Aulianal hulu mimma yuwafiqul iman, atau manis itu ya ini sesuai dengan iman. Manis. Ya itu. Juga melembutkan hati, yurafiq qalb, melembutkan hati. Amin sama istibabi bati tabiin, dari situlah sebagian tabiin mengatakan disukai ayub tiro ala hulu mutlakon. Ya, ini pokoknya berbuka dengan sesuatu yang manis. Ya ini kalau kita ya jus, ya ini es jus dan semisalnya. Ya demikian. Wal muhalab, berkata muhalab, kenapa Nabi menjadikan witir ganjil? Isyarah ila wahdaniyah, isyarat kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Dan itulah Nabi sering melakukan tabarukan untuk berkah dengannya.
Kemudian juga disebutkan, jadi ini tadi ya hikmahnya kenapa kurma. Wal hadis dulu ala mudawamatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan seringnya senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ala dzalik. Al hikmah bil akal qabla shalah, bisa tulis. Apa hikmahnya kok makan dulu sebelum salat ketika Idul Fitri ya? Ya, jangan terbalik dengan Idul Adha. Ini Idul Fitri. Kenapa dia makan dulu? Ala yadundon, supaya tidak menyangka orang menyangka luzumu shaum. Ya, terus-menerus puasa. Ya, supaya orang enggak menyangka masih puasa. Jadi dengan dia makan, oh berarti berbuka, tidak boleh puasa lagi karena haram puasa ketika 2 hari raya. Nah itu. Ini diantaranya. Demikian juga istihab ta'jil fitr, disukai untuk segera melakukan Idul Fitri. Ya, untuk makan. Ya, menyegerakan untuk berbuka dan sebagainya. Kemudian juga kesukaan Ibnu Qudamah, wala na'lamu fi istihbab ta'jil akal, kami tidak mengetahui tentang disukainya menyegerakan makan di hari tersebut di Idul Fitri sebelum salat, khilafan, perselisihan. Ini semuanya sepakat para ulama. Berikutnya hadis yang keempat, qala Allah Ta'ala wa ibni Buraidah anabihi, dari Ibni Buraidah, sebutkan oleh Imam Sunani namanya adalah Abdullah bin Buraidah bin Husayb. Ya, dari bapaknya ini Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Ya itu. Disebutkan beliau ini Al-Aslami, Abu Sahal Al-Marwazi. Ya, tinggal di Marwazi. Qadhi, dia seorang qadhi, menjadi seorang hakim di situ. Bapaknya seorang sahabat. Dari bapaknya radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ini dari bapaknya yang mengatakan radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah, di sini sahih juga ya Hasan. Adalah Rasulullah SAW kebiasaan beliau la yakhruj yaumal fitr, tidak keluar ketika hari Idul Fitri hatta yat'am, sampai makan dulu baru pergi ke mushola gitu. Wala yat'am yaumal adha hatta yusolli, dan tidak makan ketika hari Idul Adha sampai sholat dulu baru kemudian makan. Ya itu. Ya, jangan terbalik. Rawah Ahmad meriwayatkan Imam Ahmad wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban mensahihkan. Di sini sahih. Ya, itu. Ada sebagian menambahkan ya fayaqulu min udhiyatihi, maka Nabi pun memakan dari sembelihan beliau. Ya, ada juga menambahkan wa kana idza raja akala min kabid dhahyatihi. Adalah beliau ketika kembali beliau makan dari kabid, yakni hati sembelihan beliau. Dibicarakan ya demikian. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang melakukan salat Idul Fitri, orang yang melakukan salat Idul Fitri untuk makan setelah selesai salat. Yaitu dan ini perkara yang tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang masalah ini. Kemudian berikutnya ya hadis yang kelima tentang hukum melakukan sholat id, bagaimana ini hukumnya? Laki-laki atau perempuan? Wan Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah ini sebuah dari Imam Sunani Al-Ansariyah, ini seorang sahabiah dari Ansor. Namanya Nusaibah bintul Harth. Ya, dia mengatakan bintul Ka'ab. Karena taghzu ma'a Rasulillah katsiran, banyak ikut perang bersama dengan Rasulullah SAW. Ini umat ini sering perang bersama dengan Nabi SAW. Akhwat ini perempuan. Sudah wijarha, mengobati orang-orang terluka, wa tumaridul mardo, dan ya merawat orang yang sakit. Yang sakit dari peperangan itu diobati. Ada yang menggiring, ya ini kalau dia itu adalah sesuai syariat, ya itu dengan apa yang dari kerabatnya semisal itu. Ya, pokoknya tidak menyelisih syariat. Beliau sering ikut perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati orang yang sakit. Dihitung dia termasuk ya orang-orang Basrah. Wa kana jamaah minas sahabat, banyak para sahabat, ya demikian juga ulama tabi'in, banyak para tabi'in bil Basrah, di Basrah, ya'khuduna anha, mereka mengambil dari beliau ilmu ghusl mayit, memandikan jenazah. Ya, dari Mu'atiyah ini banyak para sahabat, demikian juga ulama-ulama tabi'in belajar kepadanya tentang bagaimana mengurusi memandikan jenazah, memandikan mayit. Li'annaha syahidat ghusla binti Rasulullah, karena dia menyaksikan
memandikan anak perempuan Rasulullah SAW. Fa'ahkamat dzalika wa atqanat. Maka dia benar-benar tahu dan itqan. Bagaimana? Dia sendiri menyaksikan. Waktu itu disebutkan oleh umatnya ini Nabi melemparkan hakwahu, yakni kainnya. Ya, jadi tahu tata cara memandikan jenazah. Hadithuha aslun fi ghusli mayit. Hadisnya beliau ini, hadis Umayyah ini termasuk pokok tentang tata cara memandikan mayit. Nanti akan dibahas di kitab jenazah. Dari Umayyah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, umirna, kami diperintahkan. Siapa memerintahkan? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nukhrijal awatik, untuk kami mengeluarkan akhraja yukhriju muta'addi, untuk kami mengeluarkan al-awatik, sebutkan oleh Imam Sunani awatik banat, gadis-gadis, anak-anak perempuan, al-abkar itu bikron itu perawan-perawan, al-balighot yang sudah balik, wal muqaribati lil bulugh, demikian juga mendekati balik-balik. Ini perempuan-perempuan, gadis-gadis yang belum menikah. Semoga riwayat yang lain ya ini ya'tilnya dawat disebutkan dawatul khudur. Ya, dawatul khudur yang di rumah-rumah bilik-bilik mereka, yang malu-malu itu yang di bilik-bilik mereka untuk keluar. Ini Nabi merintahkan perempuan-perempuan, ya awati tadi, perempuan yang belum menikah, ya yang masih perawan tadi, wal khuyat, sebutkan khuyat lebih umum. Ya, khuyat ini perempuan-perempuan yang sudah haid. Yaitu fil idain, di sholat 2 hari raya. Nabi merintahkan bahkan perempuan-perempuan ini yang malu-malu ini untuk keluar untuk melakukan sholat hari raya. Yazhadnal khair, untuk mereka menyaksikan kebaikan, wa da'watul muslimin, dan dakwahnya kaum muslimin, syiar-syiar Islam. Wa yatazilul khuyat, dan perempuan-perempuan yang haid yatazil, menyendiri al musalla, dari musalla tempat sholat. Jadi sendiri mereka yang dalam keadaan haid tidak boleh sholat. Kalau dia ikut di barisan shaf berarti memutuskan shaf. Jadi mereka menyendiri di tempat khusus perempuan-perempuan yang tidak sholat. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ini termasuk hadis yang mulia. Terjadi perselisihan, wal hadis dalil ala wujub ikhrajihinna fihi aqwal salas. Di situ ada 3 pendapat. Semua Imam Sunani sini. Yang rajih yang pertama ini wajib, ya, ini disebutkan Abu Bakar, Umar, dan juga Ali. Ini yang dibahas di sini apa hukum? Pertama dulu, ya hadis Muslim ini ya, hukum sholat Id. Ada yang mengatakan fardu kifayah, wajib tapi tidak semuanya. Kalau ada yang sholat, yang lain tidak wajib. Ini pendapat saya bin Bas. Kesimpulan adalah fardu ain, setiap orang wajib. Ini sholat Id adalah wajib. Karena Nabi merintahkan, kan demikian. Dan ini disebutkan pendapat Imam Asy-Syaukani, As-Sa'di, Syekh Utsaimin. Ya, demikian. Ini wajib bagi setiap muslim, ya fardhu ain. Ini wajibnya, wajib sholat. Tapi keluarnya ini mau dibicarakan. Keluarnya perempuan ini bagaimana? Adapun sholatnya adalah wajib. Ya, tadi umirna, kami diperintahkan untuk keluar, kan itu. Dari situ menunjukkan apa? Wajib. Sekarang bagaimana hukum? Ini dari situ hukumnya tentang wajibnya sholat itu. Sedangkan keluarnya untuk melakukan sholat Id, ya maka disebutkan di sini untuk perempuan. Sampai-sampai Indonesia mengatakan, tidak ada yang mengatakan kemudian wajib perempuan itu keluar. Wa hadza ma la yu'lam bihi qail, yakni wujub khuruj, wajibnya keluar. Al nisa fil id, atas perempuan untuk keluar sholat Id. Tidak ada yang mengatakan wajib. Tetapi sholatnya mereka di rumah adalah wajib. Ya, sholat di lapangan ataukah di rumah, pokoknya sholat bagi dia itu adalah wajib. Tetapi untuk keluarnya, ya maka tidak wajib. Ya demikian. Ya di situ ada ya asar dari para sahabat, demikian juga yang lainnya. Ucapan Abu Bakar Siddiq, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini menjadi dasar. Semua Ibnu Abi Syaibah, ya, hakun ala kulli dzati nitaq al-khuruj ilal idain. Ini berhak untuk setiap perempuan-perempuan yang mempunyai ini untuk mengikat bajunya itu. Ini tuh perempuan keluar ketika 2 hari raya. Hakun di sini maknanya adalah ada kemudian wajib, ada mustahab. Jelas itu adalah mustahab. Ya itu.
Jadi hukumnya adalah mustahab bukan wajib. Untuk sholatnya itu adalah wajib. Jadi hukum sholat untuk sholat itu adalah wajib. Sebagian berpendapat bahwa itu tidak wajib karena situ sebagian berpendapat bahwa yang diwajibkan sholat 5 waktu saja. Yang diwajibkan sholat 5 waktu saja. Berarti ini tidak wajib. Tidak masuk sholat 5 waktu. Ya. Ya ini jawabannya apa? Jawabannya tidak kemudian kalau selain sholat 5 waktu itu berarti kemudian tidak wajib. Seperti sholat ya sholat kusuf. Sholat kusuf itu wajib. Fa idza ra'aitumu apabila kalian melihatnya fasolu, fafzau ila sholat, segera kalian sholat. Ini kan fi'il amr. Ya, sehingga Imam Ahmad berpendapat bahwa sholat id, ya, sholat kusuf itu wajib. Ini berarti juga menunjukkan ini juga sholat, ya sholat itu juga wajib. Kalau sholat kusuf saja wajib, walaupun jadi perselisihan ya, ya. Demikian juga sholat id ini. Ulang. Kemudian disebutkan tentang takbir, ya, bahwa disunahkan untuk bertakbir, ya. Insyaallah kita akan teruskan di sini. Ada yang lihat, saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.